Siap. Berdiri. Ucapkan salam. Duduk. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, saya ingin meminta kepada salah seorang di antara kalian membacakan ayat suci Al-Quran. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ada yang bisa membacakan Quran surah An-Nas? Saya Kak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, terima kasih. Ada yang tahu artinya? Oke, nanti kita akan pelajari ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan materi pengurusan jenazah. Ya, tentu kalian semua sudah paham dan pernah lihat, dan mungkin kalian sudah pernah mengikuti prosesnya dalam pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah di dalam hukum Islam itu hukumnya atau hukumnya disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada yang tahu apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah? Fardu kifayah itu artinya adalah ya, ketika sebahagian yang lain sudah mengerjakannya, maka terbebas yang lainnya. Jadi kalau di suatu kampung kemudian tidak ada sama sekali yang mengurus jenazah, maka satu kampung itu dinyatakan berdosa. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan pengurusan jenazah. Ya. Ada yang tahu apa itu jenazah? Apa itu jenazah? Manusia sudah meninggal, Pak. Iya. Orang yang sudah meninggal dunia itu disebut dengan jenazah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mayyit. Ya. Oke. Sekarang ada yang melihat gambar ini ya? Silakan perhatikan gambar ini. Ini adalah dia mengantar jenazah ke tempat pemakaman. Ini berarti semua prosesnya dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah itu sudah selesai, tinggal untuk dikuburkan. Kemudian selanjutnya ini disolatkan, ya, menyolatkan jenazah. Pernah ikut semua? Sholat jenazah? Belum pernah. Ya, jadi setelah pelaksanaan hari ini atau pembelajaran hari ini, saya harapkan ya kemudian siswa semua yang saya cintai, insya Allah nanti di masyarakat bisa ikut untuk menyolatkan jenazah. Karena insya Allah sebentar kita akan membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah. Oke. Dalam pengurusan jenazah atau dalam hidup kita ini tentu pasti kita semua pasti akan merasakan yang namanya mati. Tidak ada satupun orang yang kemudian bisa hidup abadi. Pasti semuanya pasti merasakan yang namanya kematian. Karena ayat ini mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, artinya apa? Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran. Ya. Selanjutnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sesungguhnya kita semua ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang abadi ya, kecuali sang pemilik nyawa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, selanjutnya kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kalau misalnya ya seseorang kita temukan meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Pertama kali apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita hanya biarkan saja terlantar mayatnya? Tentu tidak, ya kan?
Ya. Ketika kita melihat seseorang meninggal dunia, kita dapati mereka meninggal dunia, maka yang pertama kita harus lakukan adalah ya, pejamkan mata dan mohonkan ampunkanlah kepada Allah atas segala dosa. Ada yang bisa? Ada yang tahu bagaimana caranya menutup mata? Ketika kita menemukan orang yang meninggal dunia, maka kita harus menutup matanya dari atas ke bawah. Biasanya kan orang meninggal dunia pasti melihat ya. Karena sesungguhnya ketika dia sakaratul maut, maka dia akan mengikuti rohnya keluar. Maka pada saat itu matanya akan melihat ke atas. Maka setelah meninggal dunia, maka tidak akan turun kembali. Dan kita sebagai orang yang menemukan orang yang meninggal dunia, maka kita akan menutupnya dari atas. Kita menutupnya dari atas sehingga dia tertutup. Kalaupun misalnya tidak bisa tertutup karena sudah lama meninggalnya dan tidak ditutup secepatnya, maka bisa diplaster, ditutup supaya dia tidak membuka matanya. Paham ya? Kemudian selanjutnya tutuplah badannya dengan kain, ya, agar tidak kelihatan auratnya. Tujuannya supaya auratnya ini tidak kelihatan. Jangan dibiarkan saja. Ya. Mungkin ketika misalnya dia lagi tidur di kamarnya, lagi terbuka auratnya, kita sebagai keluarga dekatnya wajib menutup auratnya. Yang mana itu aurat sesungguhnya? Ya. Semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang boleh kelihatan. Jadi kalau sama ya posisinya, meskipun orang yang hidup atau orang yang mati, tetap auratnya sama. Paham ya? Ya, kita harus tutup. Kemudian yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Jangan dibiarkan tergeletak di tanah. Ya, jangan sampai kemudian ada binatang buas yang datang memakannya. Jadi ya, jangan dibiarkan, diurus baik-baik. Ya. Kemudian selanjutnya, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Ada yang pernah cium mayat? Ya, ada yang pernah cium mayat? Kalau misalnya ketika kita melihat di masyarakat biasanya banyak yang cium mayat ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya mencium mayat itu ada yang membolehkan selama tidak meneteskan air mata dan selama orang itu tidak kemudian menangis atau meratapi berlebihan. Paham ya? Kalau sekedar mencium saja tanpa ada ratapan-ratapan ataupun misalnya meneteskan air mata karena sedih, ya berarti dia dilarang. Paham ya? Saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu ada 4. Yang pertama adalah mandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafani jenazah. Iya. Kemudian yang ketiga, menyolati jenazah. Kemudian yang keempat, mengubur jenazah. Inilah yang mesti kita lakukan ketika kita melihat orang meninggal dunia. Karena ini adalah hukumnya fardu wajib. Meskipun disebut dengan fardu kifayah. Iya. Oke, kita kemudian melanjutkan cara memandikan jenazah. Ada yang pernah ikut memandikan jenazah? Belum pernah. Takut ya? Iya. Nggak boleh takut kepada orang meninggal dunia. Masa-masa hidup saja kita tidak boleh takut, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Syarat-syarat yang perlu kita penuhi bagi orang yang menikah di jenazah adalah 1. Jenazah itu orang Islam, ya. Apapun aliran mazhab, ras, suku dan profesinya sama. Yang jelas dia seorang muslim. Ya. Kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ya. Ada yang pernah lihat orang yang meninggal yang ditemukan hanya tangannya saja? Ada. Atau hanya kepalanya saja? Iya, tetap dicuci atau dimandikan. Kecuali kalau misalnya tidak bisa lagi terkena air. Misalnya orang yang kemudian terbakar. Kalau kita siram air maka jatuh-jatuh atau habis dagingnya. Itu boleh tidak dimandikan. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, ini diperhatikan baik-baik ya, supaya nanti kemudian di masyarakat atau di keluarga kalian ada yang meninggal dunia, boleh kalian
perhatikan ya. Kemudian yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaknya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Istri dan mahramnya. Siapa mahramnya? Misalnya dia seorang laki-laki, kira-kira siapa mahramnya? Ibunya. Ya, saudara, saudaranya, pamannya, anaknya, istrinya, itu yang boleh memandikan. Ya. Jangan kemudian membiarkan seseorang orang lain yang bukan mahramnya masuk untuk memandikan. Tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, perhatikan ya, apabila jenazahnya perempuan, hendaknya dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki boleh memandikan kecuali suami dan mahramnya. Kalau misalnya perempuan itu meninggal dunia, yang memandikan siapa? Ya, perempuan pula. Kalau tidak ada perempuan yang bisa memandikan siapa? Suaminya atau mahramnya siapa? saudara laki-lakinya. Hah? Saudara perempuannya. Saudara perempuannya atau anak dari atau anak perempuannya. Kemudian ketiga, apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikannya. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah. Siapa itu Aisyah? Istri Rasulullah. Ya, Aisyah apa? Rasulullah berpesan kepada istrinya, wah istriku, kalau saya nanti meninggal dunia, saya berwasiat supaya kamu memandikan saya. Begitu pula sebaliknya, ketika mendengar itu Aisyah pun berwasiat kepada Rasulullah, kalaupun saya meninggal dunia lebih dahulu, maka saya minta kepada wahai Rasulullah untuk memandikanku. Ya, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah seorang istri memandikan suami dan suami memandikan istri. Itu lebih berhak, itu lebih bagus. Ya, karena yang paling mengetahui keadaan istri adalah suami. Itu sebaliknya, yang paling banyak mengetahui istri atau keadaan istri adalah seorang suami. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Tidak usah misalnya malu-malu ya. Semasa hidupnya saya tidak malu-malu, apalagi saat meninggal dunia. Meskipun biasanya ketika ada orang meninggal dunia, tidak bisa melihat mayat istrinya karena saking sedihnya, ataupun tidak bisa melihat mayat suaminya karena begitu sedih. Tidak. Ketika orang sudah meninggal dunia, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Seperti jasad kita, jasad atau ruh kita, itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke, selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Ada yang pernah memandikan jenazah? Belum, Pak. Nah ya. Jadi di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Jadi dibuatkan tempat tertutup atau di ruangan tertutup yang tidak boleh ada orang lain melihat kecuali yang memandikannya saja. Kemudian yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti di dipan. Jadi jangan diletakkan di tanah atau jangan diletakkan di lantai. Sekurang-kurangnya dia harus ditinggikan daripada posisi orang yang memandikan. Ya, jangan juga di atas kepala ya, tidak bisa dimandikan. Ya, jelas bisa diurus. Ya, mungkin setinggi pinggang lah ya. Kemudian selanjutnya dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Dan ditutup, jangan dibiarkan dia telanjang ya, dan jangan dibiarkan dia telanjang. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya, artinya supaya dikeluarkan kotorannya. Ya. Dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Hal ini boleh ya, memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Jadi pada saat kita membuang kotorannya, boleh memakaikan sabun, memakaikan kapur baru supaya bau kotorannya itu tidak mengganggu. Ya. Oke, selanjutnya setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Jadi kalau sudah kita keluarkan kotorannya, ya, maka ganti sarung tangannya. Jangan pakai sarung tangan yang
dipakai mencuci kotoran, dimasukkan di giginya, di mulutnya, jangan. Ya, itu itu mengotori mayat itu. Padahal mayat tujuannya kita mandikan mayat itu untuk mensucikan mayat. Kemudian membersihkan semua kotoran dan najis. Pokoknya tidak ada yang boleh tersisa. Di dalam mulutnya kita tindis, tekan, dorong supaya keluar kotorannya. Di dalam mulutnya dibersihkan, digosok. Kalaupun ada sikat gigi boleh dipakai sikat gigi. Di telinganya dikorek-korek supaya dia kemudian keluar kotorannya. Artinya semuanya harus bersih daripada najis. Kemudian mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badan. Tahu kan cara mewudukan? Seperti wudu ketika kita mau salat. Yang pertama dulu apa yang dicuci? Kemudian mulut. Selanjutnya sampai kaki. Seperti wudunya orang-orang yang mau salat. Kemudian disunnahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Disiram sampai 3 kali atau sampai 5 kali. Ada yang menyebutkan bahwasanya 3 kali yang dimaksud di sini adalah 3 bagian air. Ada air biasa, kemudian ada air yang bercampur dengan sabun, dan ada air yang bercampur dengan kapur bagus. Masing-masing bisa disiram sampai 3 sampai 5 kali. Paham di sini ya? Oke, selanjutnya bisa kita lihat ya, cara mengkafani jenazah. Setelah selesai memandikan jenazah, selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri, tidak boleh mengutang. Ya, tidak boleh mengutang. Jangan pakai misalnya uang orang lain, atau misalnya kemudian pinjam kiri kanan ya. Kalau misalnya ada ahli waris, siapa yang masuk ahli waris? Anaknya. Ya, mestinya dia ada yang membiayai. Kalaupun misalnya tidak ada ahli warisnya atau tidak ada uang si mayat, maka boleh diambilkan daripada kas masjid. Iya. Tapi minta izin dulu sama ya pengurus masjidnya. Jangan asal ambil saja, ya kan? Kemudian selanjutnya kain kafan paling tipis tidak satu lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Ya. Ada yang mengatakan 7 lapis bagi perempuan karena ada kerudungnya, kemudian ada bajunya dan ada roknya. Itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Aisyah pernah ditanya oleh Abu Salamah radhiyallahu anha, ya, bertanya bahwasanya berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? Maka Aisyah menjawab 3 lapis kain. Ya, 3 lapis kain. Yang jelas kain itu menutupi seluruh anggota tubuh. Jangan kemudian ditarik ke atas misalnya ya, kelihatan kakinya, atau misalnya ditarik ke bawah kelihatan kepalanya. Tidak boleh sama sekali. Harus semuanya tertutup. Dalam cara mensolatkan jenazah, cara menyolati jenazah, tentu kalian sudah pernah lihat ya. Mungkin pernah lihat. Jangan ada yang takut ya. Jangan sampai ada yang takut kemudian lari kalau melihat jenazah. Tak boleh, ya. Apalagi keluarga ya. Selanjutnya menguburkan jenazah. Ini yang terakhir. Yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Ya, perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut yang mesti diperhatikan. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati. Artinya percepatlah dalam menguburkan jenazah. Jangan kemudian ditunggu-tunggu. Kan biasanya kebiasaan orang ya, kalau misalnya di masyarakat itu kalau ada keluarganya dari Jakarta, dari Kalimantan, jauh ditunggu. Padahal mestinya jenazah itu mestinya dipercepat. Ya, mestinya dipercepat. Mestinya keluarga yang jauh itu harus memaklumi. Karena semakin lama dia disimpan, ya, maka akan semakin tersiksa orang yang meninggal dunia. Kemudian kedua, sebagian menguburkan jenazah pada siang hari. Ada yang pernah lihat menguburkan jenazah pada malam hari? Iya. Menguburkan mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa. Artinya memang kalau kita tidak kuburkan ini malam busuk, maka boleh malam.
Tapi kalau misalnya malam dia meninggal dunia, ya, ketika kita simpan sampai dia pagi hari tidak mengeluarkan bau, tidak ada masalah. Boleh kita simpan sampai dia siang hari atau ketika terang. Kemudian selanjutnya anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Apa maksudnya ini? Ada yang paham? Atau bukan bermakna bahwa disimpankan kurma di kepala dan di kaki? Tidak ya. Itu maksudnya bahwasanya ada keutamaan kalau misalnya diluaskan bagian kepala dan kakinya. Jangan sempit betul ya, pas-pas ya, biar orang yang mau turun bantu nggak bisa, harus agak luas ya. Meskipun di dalam kubur itu nanti insya Allah kalau orang yang beriman pasti akan diluaskan kuburnya oleh Allah. Ya, berbanding terbalik dengan orang kafir yang kemudian dia akan disempitkan kuburannya. Ya. Oke, selanjutnya boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Ya, boleh. Hal ini dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam. Ini boleh selama itu darurat. Artinya begini, kalau misalnya bersama dia meninggal dunia 3 orang misalnya, ketika misalnya kecelakaan, boleh dalam satu liang kubur itu 3 orang dimasukkan. Ya, ini sudah dicontohkan Rasulullah pada saat perang Uhud, di mana perang Uhud itu adalah perang yang dahsyat, yang banyak umat Islam itu meninggal dunia, dan Rasulullah SAW memerintahkan supaya menggalikan kubur, mendalamkannya dan memasukkan 3 orang di dalam satu kuburan itu. Dan yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Bismillahi ala millati Muhammadin. Bismillahi ala millati Muhammadin. Itu ya, kalau kita diturunkan ya, tidak ada bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha, tidak ada langsung. Meskipun kedengarannya itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, akan tetapi tidak disunnahkan. Yang dibolehkan adalah ketika kita menurunkan mayat ke dalam liang kubur, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai di sini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya kalian bisa paham. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang pengurusan jenazah? Silakan. Saya kasih waktu ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah, itulah yang kami harapkan. Semoga, tapi sebetulnya bukan hanya sekedar paham materinya, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita merealisasikan di masyarakat. Ya, jangan kemudian enggan untuk ikut mengurus jenazah. Karena ada sabda Rasulullah, ingat ya, sabda Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengurus jenazah mulai daripada memandikan sampai mengkafani, maka pahalanya itu dia dapat 2 qirat. Apa itu 2 qirat? 2 gunung Uhud. Karena ketika Rasulullah ditanya seberapa besar itu 1 qirat ya Rasulullah, maka Rasulullah menunjuk gunung Uhud. Berarti kalau kita dapat 2 qirat, berarti 2 gunung Uhud. Siapa yang tidak mau punya pahala sebesar gunung Uhud? Kemudian selanjutnya lagi dikatakan bahwa barang siapa yang mengurus jenazah mulai daripada mengkafani sampai menguburkannya, maka dia pun dapat 2 qirat. Berarti kalau kita mengurus dari memandikan sampai menguburkan, berarti kita dapat berapa? 4 qirat atau 4 gunung Uhud. Bayangkan yang pahala kita luar biasa. Ya. Pengalaman kita di masyarakat biasanya, ketika ada orang yang mau menyolatkan jenazah, paling banyak 4 orang.
Pak, tapi semestinya lebih bagus itu kalau 40 orang. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa mayat yang disalati 40 orang dan tidak musyrik, artinya yang menyalati itu tidak musyrik, tidak mempersekutukan Allah, maka dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Mau tidak masuk surga semua? Mau. Pastinya, insya Allah. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan yang mengurus jenazah imam saya terus, kita tidak mau ikut andil, ya. Atau yang memandikan jenazah takut, nggak boleh takut, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa membuka pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita, dan kita bisa realisasikan. Karena sesungguhnya pelajaran agama itu bukan hanya sekedar tahu saja, bukan hanya sekedar mengerti saja, tetapi mempraktekkan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang berziarah kubur, ziarah dan takziah. Ziarah dan takziah. Ya, itu kita akan bahas nanti selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira demikian. Ya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Ya, kalaupun tidak ada yang ditanyakan, insya Allah berarti itu sudah faham ya. Insya Allah. Saya kira demikian. Sebagai penutup kita semuanya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.